Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit kita berbicara tentang apakah Allah punya nama dan punya sifat. Para jamaah yang dirahmati Allah, barangkali kita sudah sama mengetahui bahwa Allah itu, walaupun ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak punya nama dan juga tidak punya sifat, tetapi ini hanya pendapat yang minoritas. Kita sudah sama mengetahui bahwa setiap segala sesuatu, apakah itu suatu benda atau makhluk Allah, manusia, binatang dan seterusnya, itu tentu mempunyai nama. Kita sadari atau tidak, itu pasti bernama jadinya. Demikian juga sifat. Segala sesuatu, apakah itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, tentu dia mempunyai sifat. Sengaja atau tidak sengaja, itu pasti kita ketahui sifatnya nanti. Para jemaah yang dirahmati Allah, demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah punya nama, tentu Allah punya sifat. Apa tujuan Allah punya nama? Agar makhluknya bisa memanggil, bisa menyebut nama-nama Allah, serta bisa mengingatnya tentang nama-nama tersebut. Jadi yang memberi nama Allah itu siapa? Sudah jelas, yang memberi nama Allah itu adalah Allah itu sendiri. Yang memberi nama kita juga Allah. Yang memberi nama seluruh makhluk di alam semesta ini semua Allah. Allah yang memberikan ilham kepada kita sehingga kita tahu dengan nama sesuatu itu. Allah yang memberikan ilmu kepada kita sehingga kita tahu tentang nama-nama. Contohnya Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah tentang nama-nama. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, contoh saja nama Allah di dalam hadis ada 99 nama Allah. Kemudian para perawi, para ulama mencari 99 nama itu dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Kebanyakan terdapat nama Allah itu di dalam Al-Quran. Nama-nama Allah yang baik ada 99 nama. Sebenarnya nama Allah banyak daripada itu. Insya Allah pada konten berikutnya kita akan memperkenalkan nama-nama Allah yang sangat banyak itu. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi nama Allah, nama zatnya biasa disebut dengan Allah. Nama sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sampai seterusnya As-Sabur. Jadi mustahil kalau Allah tak punya nama. Bagaimana mungkin kita akan menyebutnya, memanggilnya?
Bagaimana mungkin kita akan berzikir kepada Allah? Sedangkan kita disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Nah, apa itu zikir? Zikir itu artinya menyebut, sebut atau ingat atau mengingat. Jadi dua pengertiannya, sebut dan ingat. Jadi bagaimana mungkin kita akan menyebut sedangkan kalau Allah tak punya nama? Sedangkan apabila kita ingat kepada Allah, mesti harus menyebut. Apabila kita menyebut, mesti harus ingat apa yang disebut. Nah, oleh karena itu Allah mempersediakan namanya. Allah memperkenalkan namanya kepada makhluknya agar makhluk tersebut bisa memanggil, bisa memohon, bisa menyebut yang maha kuasa, yang maha pencipta itu. Siapa? Yaitu Allah. Allah beri nama dengan namanya yaitu Ar-Rahman, maha pengasih, maha penyayang, maha suci, maha penyabar. Itu adalah nama-nama Allah. Itulah nanti para makhluknya menyebut, memanggil, berzikir kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Mana mungkin kalau Allah tak punya nama? Bagaimana kita mau menyebutnya? Oh, walaupun Allah itu tidak punya nama, cukup kita mengingat Dia saja. Dia pun termasuk nama. Itu yang besar itu umpama. Allah itu yang maha. Yang batin itu yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu pun nama. Nama semua. Perjamaah yang dirahmati Allah. Tidak mungkin Allah tak punya nama. Dan Allah pun memberitahukan kepada kita lewat Al-Quran, lewat hadis. Contohnya dalam Al-Quran, Allah memperkenalkan namanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu Esa. Esa salah satu namanya juga. Allah juga namanya. Allah memberitahukan kepada kita bahwa yang Esa itu siapa? Allah. Allah itu siapa? Yang Esa. Esa Allah. Itu adalah nama. Kul huwa. Huwa dia. Katakanlah dia. Dia juga nama. Jadi tidak mungkin Allah itu tidak punya nama. Walaupun dengan jalan ma'rifat atau hakikat ya sama, Allah punya nama. Dengan jalan syariat juga demikian, Allah punya nama. Karena kajiannya semua kepada Al-Quran dan hadis. Perjamaah yang dirahmati Allah. Kemudian bagaimana dengan sifat? Apakah Allah tidak punya sifat? Allah punya sifat. Tujuan Allah punya sifat agar mudah dikenal. Contohnya saja, kalau kita tidak punya sifat, bagaimana mau kita mengenal seseorang? Dia putih, dia tinggi, dia rendah, dia tampan, dia cantik, dia pintar, dia bodoh. Itu semua sifat.
Sifat itu melekat pada zat, tidak terpisah dengan zat. Demikian juga Allah, yang memperkenalkan sifatnya itu ya juga Allah, bukan kita yang mencarinya. Allah yang memperkenalkan sifatnya kepada kita. Seperti banyak berita dalam Quran maupun hadis bahwa Allah itu bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Malah dalam sifat 20 ada dijelaskan Allah punya sifat 20 bersifat dengan zatnya sendiri. Sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah. Jadi Allah punya sifat mustahil kalau Allah tidak punya sifat. Bagaimana mau mengenal Allah? Sedangkan Allah maha batin, tidak bisa dilihat, bagaimana mau mengenalnya? Jadi kita mengenalnya lewat sifatnya, lewat sifat kekuasaannya. Nah, kita mengetahui Allah maha melihat, itu pun melihat dari sifat kita. Allah maha melihat, kita tidak tahu Allah maha melihat seperti apa. Tapi Allah mentajalikan dirinya kepada kita, menyatakan dirinya kepada kita. Kita punya sifat melihat. Nah, sifat melihat kita itu berasal dari sifatnya Allah. Sifat mendengar kita itu berasal dari sifatnya mendengar Allah. Sifat mendengar Allah. Sifat samanya Allah. Nah, kita berkuasa. Nah, kita juga berkuasa. Itu sifat kuasa kita berasal dari sifat kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah jelas bagi kita semua, kita makhluk punya sifat. Tentulah yang menguasai makhluk, yang menciptakan makhluk, tentulah dia pasti mempunyai sifat. Jadi dia memperkenalkan dirinya tentu lewat kita. Oleh sebab itu, ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Insya Allah dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kita mengenal sifat Allah tentu lewat sifat yang dikaruniakannya kepada kita semua. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Allah punya nama dan sekaligus punya sifat. Kalau Allah sudah punya sifat, maka akan berlanjut Allah punya af'al, Allah punya perbuatan. Dari sifatlah maka timbul perbuatan. Nah, sehingga dengan punya nama kita dapat memanggil, menyebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah punya sifat, maka kita dapat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.